Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan kami penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa Ayam dengan nomor rek perkara titik 2 PDM strip 12 garing Lampung garing EP titik 2 garing 02 garing 2024. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung, jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung berdasarkan surat perintah penuntutan nomor print strip 15 garing 0.5.27 garing EP titik 2 garing 02 garing 2024 tanggal 10 Februari 2024. Dengan ini mengajukan surat dakwaan terhadap nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan MT Haryono nomor 1 Lampung, agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara atau rutan Polres Metro Lampung sejak tanggal 4 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP titihan garing 56 garing 2 Romawi garing 2024 garing Reskrim. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 21 WIB atau setidak-setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di kamar kos korban yang beramat di wilayah Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban nama Bebek 19 tahun, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut. 1. Bahwa sekitar seminggu sebelum kejadian, yaitu pada tanggal 27 Januari 2024, terdakwa telah membeli pisau lipat di toko perkakas dekat pasar dan menyimpannya di dalam jok motor yang menunjukkan adanya persiapan dan perencanaan untuk melakukan pembunuhan. 2. Bahwa terdakwa didorong oleh motif iri hati terhadap kehidupan korban yang dinilai berlebihan, berkecukupan, serta motif ekonomi karena terdakwa memiliki hutang kos selama 3 bulan dan hutang pinjaman online sekitar 15 juta. 3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 20 WIB terdakwa datang ke rumah kos dengan mengendarai motor dan sebelumnya masuk ke kamar kos. Terdakwa mengambil pisau lipat dari dalam jok motornya dan memasukkannya ke dalam kantong celana. 4. Bahwa setelah berada di dalam kamar kos dan mengobrol dengan korban selama kurang lebih 1 jam, pada sekitar pukul 21 WIB terdakwa berpura-pura hendak pulang dan berdiri dari tempat duduk. 5. Bahwa ketika korban Bebek berdiri membelakangi terdakwa untuk mengantarkan terdakwa ke pintu, dengan sengaja dan terencana terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari kantong celananya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke punggung korban. 6. Bahwa korban sempat melakukan dan menggigit tangan kiri terdakwa hingga berdarah. Namun terdakwa terus menusuk bagian leher dan dada korban berkali-kali hingga korban tidak bergerak lagi dan meninggal dunia. 7. Bahwa setelah korban meninggal terdakwa membungkus jasad korban dengan plastik hitam besar yang ditemukan di kamar kos, melapisinya dengan spray kasur, kemudian memberi pengharum ruangan dan bahan pengawet di minimarket yang ditaburkan ke jasad korban untuk menutupi bau dan mencegah pembusukan. 8. Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet berisi uang tunai sekitar 2 juta dan ponsel iPhone, kemudian membersihkan jejak darah dan mengunci pintu kamar dari luar sebelum pergi sekitar pukul 23 WIB. 9. Bahwa terdakwa kemudian menjual laptop dan ponsel milik korban kepada temannya untuk membayar hutang kos karena menggunakan uang tunai untuk membayar cicilan pinjol. 10. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Bebek meninggal dunia dengan luka tusuk di punggung, leher, dan dada. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Subsidiar bahwa terdakwa Ayam pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam melakukan dakwaan primer di atas telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban bernama Bebek 19 tahun dengan cara menusuk korban menggunakan pisau lipat berkali-kali pada bagian punggung, leher, dan dada hingga korban meninggal dunia. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Bahwa terdakwa Ayam pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primer di atas telah melakukan penganiayaan terhadap korban bernama Bebek dengan cara menusuk korban menggunakan pisau lipat berkali-kali pada bagian punggung, leher, dan dada yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Atau kedua, bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari
2024 sekitar pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di kamar kos korban yang beralamat di wilayah Lampung dan setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa setelah terdakwa membunuh bebek pada sekitar pukul 21 WIB, terdakwa mengambil barang-barang milik korban yang berada dalam kamar kos. 2. Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa dalam laptop, MacBook, dompet berisi uang tunai sekitar 2 juta dan ponsel iPhone milik korban. 3. Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dan tanpa dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. 4. Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan rumah yang ada rumahnya atau kamar kos dan pencurian tersebut dilakukan bersama dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terhadap korban. 5. Bahwa setelah itu terdakwa menjual laptop MacBook dan ponsel iPhone tersebut kepada temannya untuk membayarkan hutang kos serta menggunakan uang tunai untuk membayar cicilan pinjol. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat 1, ke-4 dan ke-5 KUHP untuk pencurian dengan pemberatan. Demikian surat dakwaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan hasil penyidikan dan berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik Polres Metro Lampung. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 12 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung, Irfan Lili Tarihoran. Demikian. Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat penuntut umum, serta hadirin sidang yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan nota pembelaan terhadap dakwaan dan tuntutan yang telah diajukan. Surat eksepsi atau nota keberatan. Nomor perkara (2) PDM strip 12 LMPG EP titik 2022-024 garing PN titik TJK kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung. Identitas penasihat hukum yang bertanda tangan di bawah ini: nama Irfan Lili Tarihoran, SHMA, pekerjaan advokat atau penasihat hukum. Alamat kantor Jalan RE Marta Dinata nomor 11 lantai 3 Lampung. Bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum terdakwa. Nama lengkap Ayam, tempat atau tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001. Umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi Prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan MT Haryono nomor 1 Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Februari 2024 memperhatikan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek titik perkara PDM strip 12 LMPG EP titik 2022-024 garing Pengadilan Negeri Tanjung Karang tertanggal 12 Februari 2024 dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut. Dasar eksepsi. Keberatan formil. Terdakwa jaksa penuntut umum menyebutkan adanya perencanaan sebagaimana pasal 340 KUHP, namun uraian yang diberikan hanya berupa pembelian dan penyimpanan pisau 1 minggu sebelum kejadian serta motif ekonomi dan iri hati. 2. Perencanaan dalam pasal 340 KUHP harus jelas mengandung unsur adanya rentang waktu yang cukup antara niat dan pelaksanaan serta perencanaan secara matang. Namun jaksa tidak menguraikan dengan tegas kapan, di mana dan bagaimana perencanaan itu terjadi. 3. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP karena uraian peristiwa tidak lengkap dan terdapat ketidakjelasan waktu, tempat, secara motif. 4. Surat dakwaan kabur karena tidak memisahkan secara tegas motif, akibat, dan tindak pidana yang relevan dengan unsur perencanaan. Identitas barang bukti tidak jelas. Dakwaan menyebut barang bukti berupa pisau lipat, laptop MacBook, dompet, dan ponsel, namun tindakan mengambil barang-barang ini tidak diuraikan secara terpisah sebagai pencurian atau penganiayaan, sehingga dapat menimbulkan multi tafsir atas dakwaan. 2. Perbuatan mengambil barang hanya dijelaskan sebagai tindak susulan setelah pembunuhan sehingga tidak cukup untuk memenuhi unsur pasal 363 KUHP secara terpisah dari tindak pidana pembunuhan. Keberatan material. Unsur perencanaan atau pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian jaksa penuntut umum, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan biasa atau pasal 338 KUHP atau penganiayaan mengakibatkan kematian pasal 351 ayat 3
KUHP karena unsur perencanaan yang matang tidak terbukti dalam rangkaian tindakan terdakwa. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya rentang waktu cukup antara niat dan pelaksanaan serta perencanaan komprehensif. 3. Menyimpan pisau lipat di dalam jok motor bukan serta-merta dapat dipandang sebagai bentuk perencanaan pembunuhan, terlebih jika motifnya didasarkan pada dorongan ekonomi spontan yang baru. Motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan. 1. Jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa tindakan terinspirasi oleh motif iri dan ekonomi serta pengaruh tontonan film kriminal. Namun, motif hanya menjelaskan latar belakang, bukan unsur perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP. Yang diperlukan dalam pasal 340 adalah bukti adanya persiapan dan penentuan waktu serta tempat pembunuhan secara matang oleh terdakwa, bukan sekedar motif atau sebab melakukan tindak pidana. Permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor Rek Perkara PDM 12 LMPG EP.20.22.2024 garing Pengadilan Negeri Tanjung Karang batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat dan lengkap. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian eksepsi ini diajukan atas perhatian dan kebijakan Majelis Hukum yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung, 13 Februari 2024. Penasihat hukum terdakwa Irfan Lili Tarihoran, SH, MH. Yang mulia Majelis Hakim, berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, dengan ini penuntut umum menyampaikan tuntutan pidana terhadap terdakwa Ayam. Surat tuntutan nomor Rek Perkara PDM Strip 45 garing 2 Romawi garing 2024 garing Pengadilan Negeri Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa: nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dakwaan: bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor Rek Perkara PDM 4 garing 45 garing 2 Romawi garing 2024 garing Pengadilan Negeri Bandar Lampung dengan uraian dakwaan pertama. Melanggar pasal 340 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan kedua, melanggar pasal 338 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi ahli, terdakwa, alat bukti, surat, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar korban bebek ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2004 dengan luka tusukan di leher, punggung, dan dada sebanyak berkali-kali. 2. Bahwa benar terdakwa Ayam 23 tahun adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian pada Rabu 2 Februari 2024 sekitar pukul 20 WIB. 3. Bahwa benar terdakwa sekitar seminggu sebelum kejadian, tepatnya tanggal 27 Januari 2024, setelah membeli pisau lipat di toko perkakas dan menyimpannya di dalam jok sepeda motornya yang menunjukkan adanya persiapan dan perencanaan matang untuk melakukan tindak pidana. 4. Bahwa benar pada hari kejadian, terdakwa datang ke kamar kos korban dengan mengendarai motor, mengambil pisau lipat dari jok motornya dan memasukkannya ke dalam kantong celana sebelum masuk ke kamar. 5. Bahwa benar setelah mengobrol dengan korban selama kurang lebih 1 jam, terdakwa berpura-pura hendak pulang, kemudian mengeluarkan pisau lipat dari kantong celananya dan langsung menusukkan ke punggung korban yang sedang membelakanginya. 6. Bahwa benar korban sempat melawan dengan menggigit tangan kiri terdakwa hingga berdarah, namun terdakwa terus menikam leher dan dada korban berulang kali hingga korban tidak bergerak lagi dan meninggal dunia. 7. Bahwa benar terdakwa setelah menusuk korban mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet berisi uang tunai sekitar 2 juta, dan ponsel iPhone. 8. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray pengawet, dan wangian agar tidak cepat tercium bau busuk. 9. Bahwa benar terdakwa membersihkan jejak darah di kamar dan mengunci pintu kamar kos dari
luar sebelum meninggalkan tempat kejadian perkara sekitar pukul 23.00 WIB. 9. Bahwa benar terdakwa kemudian menjual laptop dan ponsel milik korban kepada temannya untuk membayar hutang kos, serta menggunakan uang tunai untuk membayar cicilan pinjaman online. 10. Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati terhadap kehidupan korban yang dinilai lebih berkecukupan, serta motif ekonomi karena terdakwa memiliki hutang kos selama 3 bulan dan hutang pinjol sekitar 15 juta rupiah. Analis yuridis. Unsur pasal 340 KUHP. Unsur pertama, barang siapa. Berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti bahwa barang siapa tersebut adalah terdakwa Ayam, seorang mahasiswa berusia 23 tahun yang secara terang-terangan menjadi pelaku dalam perbuatan yang didakwa. Identitas terdakwa telah jelas dan teruji dalam persidangan, sebagaimana dibuktikan dengan adanya keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta bukti-bukti fisik yang menunjukkan secara pasti kepada terdakwa sebagai pelaku. Unsur kedua, dengan sengaja. Terbukti bahwa terdakwa bertindak dengan sengaja sebagaimana maksud dalam mens rea kesenjangan. Terdakwa terlihat jelas dari rangkaian tindakannya yang matang dan terencana. Pertama, terdakwa sengaja membeli pisau lipat seminggu sebelum kejadian pada tanggal 27 Januari 2024 dan menyimpannya di dalam jok motor. Tindakan ini menunjukkan bahwa terdakwa sudah memikirkan dan menyiapkan alat untuk melakukan perbuatan pidana. Kedua, pada saat memasuki kamar kos korban pada tanggal 2 Februari 2024, terdakwa dengan sengaja mengambil pisau lipat tersebut dari jok motor dan memasukkannya ke kantong celananya. Ketiga, setelah mengobrol selama kurang lebih 1 jam, terdakwa dengan sengaja berpura-pura hendak pulang dan mengeluarkan pisau tersebut pada saat yang tepat ketika korban membelakanginya. Keempat, terdakwa terus-menerus menusuk korban berkali-kali pada bagian leher, punggung, leher, dada meskipun korban sudah melawan, yang menunjukkan determinasi terdakwa untuk menyebabkan kematian korban. Kesengajaan terdakwa juga tercermin dari tindakannya setelah membunuh korban, yakni membungkus jasad korban dengan plastik, spray pengawet dan wangian, serta membersihkan jejak darah dan mengunci pintu dari luar. Semua tindakan ini menunjukkan bahwa terdakwa sengaja dan dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban. Unsur ketiga, dengan rencana lebih dahulu. Terbukti bahwa terdakwa dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa korban. Rencana matang ini dapat disimpulkan dari serangkaian fakta berikut. Pertama, terdakwa telah membeli pisau lipat pada tanggal 27 Januari 2024 yang merupakan 6 hari sebelum tanggal kejadian 2 Februari 2024. Tanggal membeli dan menyimpan senjata tajam di tempat rahasia atau jok motor menunjukkan adanya rentang waktu yang cukup antara niat dan pelaksanaan yang merupakan elemen penting dari Foro Proceeded Right. Kedua, terdakwa menyimpan pisau tersebut dengan tujuan khusus untuk kemudian digunakan pada kesempatan pertama. Ketiga, pada hari kejadian terdakwa dengan sengaja membawa pisau tersebut dalam kantong celananya, menunjukkan persiapan yang matang. Keempat, terdakwa memilih waktu dan situasi yang strategis untuk melakukan pembunuhan, yaitu ketika korban membelakanginya dan mengantarkannya ke pintu, sehingga mengurangi risiko perlawanan dari korban. Kelima, setelah melakukan pembunuhan, terdakwa melakukan tindakan-tindakan antisipasi yang cermat seperti membungkus jasad dengan plastik, spray pengawet, dan wangian untuk menyembunyikan bukti. Keenam, terdakwa juga membersihkan jejak darah dan mengunci pintu dari luar sebelum pergi, yang menunjukkan pemikiran yang matang untuk menyembunyikannya perbuatannya. Ketujuh, motif ekonomi yang jelas. Terdakwa memiliki hutang kos selama 3 bulan dan hutang pinjol sekitar 15 juta, serta iri hati terhadap kehidupan korban yang berkecukupan, memberikan alasan yang cukup kuat mengapa terdakwa merencanakan pembunuhan korban. Semua elemen ini secara bersama-sama membuktikan adanya rencana yang matang dan telah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Unsur keempat, merampas nyawa orang lain. Terbukti bahwa terdakwa telah merampas nyawa orang lain, khususnya korban bernama Bebek berusia 19 tahun. Perbuatan terdakwa yang menusuk korban berkali-kali pada bagian punggung, leher, dan dada dengan menggunakan pisau lipat telah mengakibatkan kematian korban. Sebagaimana dibuktikan dengan laporan visum et repertum atau hasil pemeriksaan jenazah, korban meninggal dunia karena luka tusuk yang mengakibatkan kerusakan organ-organ vital pada dan pendarahan internal yang serius. Hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat dapat dilihat dengan jelas tanpa perbuatan terdakwa menusuk korban tersebut. Korban tidak akan meninggal pada saat itu. Oleh karena itu, unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi. Kesimpulan,
Berdasarkan analisis di atas, semua unsur pasal 340 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melampaui keraguan, sehingga perbuatan terdakwa Ayam dapat dinyatakan terbukti melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP. Unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa mengingatkan dakwaan primer pasal 340 KUHP telah terbukti sepenuhnya, maka dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Namun, untuk kelengkapan analis unsur-unsur pasal 338 KUHP juga terbukti sebagai berikut. Barang siapa jelas terbukti adalah terdakwa Ayam. 2. Dengan sengaja terbukti terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban. 3. Merampas nyawa orang lain. Terbukti terdakwa telah merampas nyawa korban Bebek melalui serangan pisau berkali-kali. Mengingat unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi, namun dakwaan primer pasal 340 KUHP telah terbukti, maka dakwaan subsidiar yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan prinsip hukum acara pidana yang berlaku. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang manusia yang pada saat itu sedang dalam masa produktif hidupnya. Korban berusia 19 tahun. Tindakan terdakwa menusuk korban berkali-kali menunjukkan kebrutalan dan tidak memiliki peri kemanusiaan, sehingga merupakan perbuatan yang sangat biadab dan melampaui batas-batas kemanusiaan. 3. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan persiapan yang cermat, yaitu membeli pisau 1 minggu sebelum kejadian, memilih waktu dan situasi yang strategis, dan melakukan tindakan penyembunyian bukti yang terorganisir, atau membungkus jasad dengan plastik, spray pengawet dan wangian, yang menunjukkan tingkat kriminalitas yang tinggi dan perencanaan yang sangat serius. 4. Terdakwa memiliki motif yang rendah dan hina, yaitu iri hati terhadap kehidupan korban dan keinginan untuk memperoleh harta benda, laptop, dompet, dan ponsel dengan cara melawan hukum untuk membayar utang-utangnya, menunjukkan bahwa terdakwa memiliki karakter moral yang rendah. 5. Terdakwa tidak memiliki rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatannya. Bahkan selanjutnya menjual barang-barang korban dan menggunakan uang tunai hasil pembunuhan untuk kepentingan pribadinya, menunjukkan sikap yang menghinakan terhadap nyawa korban dan anggota keluarga korban. 6. Terdakwa adalah seorang mahasiswa yang seharusnya memiliki tingkat pendidikan dan intelektualitas yang cukup untuk memahami kelikatan dan keseriusan dari perbuatannya, namun justru melakukan perbuatan yang sangat fatal dan bertentangan dengan norma-norma hukum, moral, dan agama yang berlaku di masyarakat. Hal-hal yang meringankan. Dalam pemeriksaan ini, persidangan, tidak ada hal-hal yang meringankan yang dapat dijadikan alasan untuk mengurangi pertanggungjawaban pidana terdakwa. Terdakwa tidak memiliki cacat mental atau jasmani yang dapat mengurangi tanggung jawabnya. Tidak ada alasan provokasi atau pembelaan diri yang sah. Tidak ada pengakuan dini yang menunjukkan kesesalan, dan tidak ada faktor lain secara hukum dapat membenarkan pengurangan hukuman. Tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ayam berupa pidana penjara seumur hidup atau alternatif pidana mati. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat untuk dirampas dan dimusnahkan. 2. 1 unit laptop MacBook untuk dikembalikan kepada ahli waris korban atau sebagaimana dimaksud ditentukan pengadilan. 3. 1 buah dompet untuk dirampas dan dikembalikan kepada ahli waris korban atau sebagaimana ditentukan pengadilan. 4. 1 unit ponsel iPhone untuk dirampas dan dikembalikan kepada ahli waris korban dan sebagaimana ditentukan pengadilan. 5. Plastik besar spray pengawet dan wangian untuk dirampas dan dimusnahkan. 4. Menghukum terdakwa untuk membayar ganti rugi kepada ahli waris korban Bebek sebesar 500 juta rupiah untuk dasar analogi dari ketentuan pidana pokok yang dijatuhkan. 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Penutup, demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Kami berharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, serta manfaat bagi masyarakat sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan calon pelaku tindak pidana serupa di masa yang akan datang. Bandar Lampung, 25 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Tertanda tangani Irfan Lili Tadioran. Demikian. Setelah mempertimbangkan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa dan tanggapan penuntut umum, maka
Majelis Hakim akan membacakan putusan selah. Amar putusan selah nomor 2.0012/PID.B/2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa, nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Telah membaca 1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nomor .2-Perkara PDM strip 45-2 Romawi 2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung. 2. Surat eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tanggal 13 Februari 2024. 3. Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. Telah mendengar 1. Keterangan dari penasihat hukum terdakwa dalam persidangan mengenai eksepsi yang diajukan. 2. Pendapat Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menolak eksepsi dan memohon agar eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur atau obscure libel karena tidak jelas uraian mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP serta tidak jelas kedudukan barang bukti yang disebutkan dalam dakwaan. 2. Bahwa setelah majelis hakim memeriksa dengan seksama, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat kejadian, serta pasal yang didakwakan sebagaimana syarat formil yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. 3. Bahwa mengenai jelas atau tidaknya uraian perbuatan serta terpenuhi atau tidaknya unsur dengan rencana lebih dahulu dalam pasal 340 KUHP merupakan bagian dari pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara dan bukan menjadi bagian dari keberatan formil mengenai kejelasan dakwaan dalam tahap eksepsi. 4. Bahwa oleh karena itu eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan kabur dan tidak jelas haruslah ditolak. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP, pasal 340 dan pasal 338 KUHP serta ketentuan hukum acara pidana lain yang berlaku. Mengadili 1. Menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor .2-Perkara PDM strip 45-2 Romawi 2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung telah memenuhi syarat formil dan material sebagai mana dimaksud pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. 4. Memerintahkan agar perkara ini dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. 5. Membebankan biaya perkara dalam putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 18 Februari 2024 oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dr. Andes Sumartono SH selaku Hakim Ketua dan Dr. Andes Bambang Setiawan SH dan Dr. Andes Rina Purwanti SH selaku Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dan penasihat hukumnya. Terima kasih.